Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Kembali lagi hari ini untuk sekolah minggu bersama. Walaupun masih dalam online, harus tetap bersukacita ya adik-adik. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh untuk sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau membuka sekolah minggu kita hari ini, kita mau menyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. Karena kebaikan Tuhan sudah kita rasakan, baiklah kita mengucap syukur dan berikan sukacita kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Kita mau mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
Tadi kita sudah bersyukur karena berkat yang Tuhan berikan setiap hari kepada hidup kita. Sehingga kita bisa melihat nih matahari terbit dan terbenam. Oleh karena itu kita mau bersukacita, kita mau angkat lagu pujian dari terbit matahari. Mari kita nyanyikan bersama adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tadi kita sudah menyanyikan lagu dari terbit matahari. Karena Tuhan yang sudah menciptakan matahari dan kita harus bersyukur atas itu semua. Dan abang mau nih kita semua yang mengikuti sekolah minggu hari ini bersuka cita. Walaupun kita belum ketemu sama teman-teman kita, walaupun kita hanya bisa bersapa lewat virtual, tetapi kita harus tetap bersuka cita. Oleh karena itu kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng adik-adik. Pakai gayanya ya. Katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan virtual. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ho ho, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan dari awal hari ini. Kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan virtual. Bergandengan tangan dalam kasih,
dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan dasar titah ya. Didengarkan baik-baik dasar titah yang dibawakan oleh sintua kita. Selamat mendengarkan. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan dasar titah pada minggu ini yang diambil dari dasar titah pertama sampai dengan keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan dasar titah ya. Didengarkan baik-baik dan dilakukan di dalam kehidupan adik-adik. Kita hari ini punya tema apa ya adik-adik? Tema kita hari ini memberi dengan sukacita, membawa berkat. Oleh karena itu kita harus bersukacita ketika kita datang ke sekolah minggu. Oleh karena itu kita mau menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Pada tahu kan? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku.
diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Yesus ada di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Yesus ada di hatiku. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Yesus ada di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Yesus ada di hatiku. Jadi kita sudah bilang adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Siapa di sini bersuka cita? Tunjuk tangannya. Iya, kita harus bersuka cita ya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Pantasnya, layaknya kita untuk bersyukur dan bersuka cita. Oleh karena itu, kita mau menyanyikan satu buah lagu, Oh Sukacitaku, pam 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 pam. Siapa masih tahu? Ayo kita nyanyikan bareng-bareng. Pakai gaya ya. Oh sukacitaku, pom 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 pom, saat ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, saat ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh, pam 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 pam. Nah adik-adik, kita sudah bersuka cita bersama menyanyikan pujian untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Siapkan Alkitabnya, buku catatannya, alat tulisnya untuk mencatat apa saja yang penting yang dibagikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Biar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Oleh karena itu, kita mau menyambut firman Tuhan kita mau menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Dengan sikap berdoa ya adik-adik, dan kita nyanyikan dengan penuh semangat, penuh sukacita, karena Tuhan Yesus sudah baik di dalam kehidupan kita. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan
untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa kami yang hidup. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sudah menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, biarkan setiap firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu bisa berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan setiap firman Tuhan tersebut bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Nah, kakak sini senang sekali nih dapat diberi kesempatan pada hari ini untuk mengajar adik-adik di kelas balita. Nah, adik-adik semuanya udah siap belum untuk dengerin firman Tuhan? Iya, kalau mau dengerin firman Tuhan, sikapnya harus gimana adik-adik? Iya, duduk yang rapi, sikap yang rapi, mendengarkan yang baik, dan juga hatinya yang mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Jadi firman Tuhan yang kakak Cindy bawakan hari ini gak cuma adik-adik dengar, tapi harus apa? Harus dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kakak Cindy mau tanya dulu nih sama adik-adik. Minggu lalu siapa ya kakak yang bawain firman Tuhan di kelas balita? Iya, kakak Poibe. Nah, kalau minggu lalu kakak Poibe bawain firman Tuhannya tentang apa ya adik-adik? Ayo, ada yang masih ingat gak? Iya, kakak Cindy kasih tahu nih. Minggu lalu kakak Poibe membawakan firman Tuhan bahwa kita diminta apa adik-adik? Harus merawat tumbuhan. Nah, kalau minggu lalu adik-adik ingat, kakak Cindy mau tanya lagi nih, kalau minggu lalunya lagi siapa ya yang bawain firman Tuhan di kelas balita? Iya, ada kakak Nova. Nah, kalau misalnya minggu lalu ingat, kira-kira 2 minggu yang lalunya lagi adik-adik ingat gak ya yang dibawain kakak Nova? Iya, kakak Cindy mau kasih tahu juga nih, kalau waktu kakak Nova bawain firman Tuhan di kelas balita, kakak Nova memberitahu kepada kita bahwa kita bisa menaikkan ucapan terima kasih kita, bersyukur kita kepada Tuhan dengan melalui puji-pujian, dengan melalui memberi, dengan melalui berdoa.
Itu adalah ungkapan terima kasih kita karena Tuhan sudah begitu baik ya adik-adik kepada kita di dalam segala hal. Nah, Kakak Cindy juga mau bahwa firman Tuhan yang Kakak Cindy bawain hari ini adik-adik juga harus dengar dan juga harus diingat-ingat ya adik-adik. Jadi kalau minggu lalu nanti ditanya sama kakak sekolah minggunya, adik-adik ingat bahwa Kakak Cindy mengajarkan firman Tuhan hari ini tentang memberi dengan sukacita. Nah adik-adik, sekarang Kakak Cindy mau tanya nih sama adik-adik sekalian, siapa di sini yang suka banget kalau dikasih hadiah? Tunjuk tangannya. Iya, siapa yang gak suka dikasih hadiah? Pasti gak ada ya adik-adik. Pasti kita semua suka dikasih hadiah. Kakak Cindy aja seneng banget kalau misalnya dikasih hadiah. Nah, karena adik-adik semuanya suka dikasih hadiah, kira-kira kalau adik-adik terima hadiah atau dikasih hadiah, maunya dikasih hadiah yang bagus atau nggak bagus ya adik-adik? Hadiah yang cantik atau hadiah yang bungkusnya jelek? Iya, semuanya pasti mau dapat hadiah yang bungkusnya cantik ya adik-adik, yang bagus banget. Nah adik-adik semuanya mau kayak begitu. Nah apalagi juga Tuhan Yesus nih adik-adik mau banget kalau misalnya dikasih hadiah sama kita, dan harus hadiah yang bagus ya adik-adik. Nah hari ini firman Tuhan ya Kakak Cindy mau kasih tahu ke adik-adik sekalian bahwa kita bisa berterima kasih kepada Tuhan, kita bisa memberikan hadiah kepada Tuhan dengan cara berterima kasih, bersyukur melalui memberi dengan sukacita. Iya adik-adik, memberi dengan sukacita artinya apa ya? Iya, harus dengan senyuman. Nah, tapi sebelum itu Kakak Cindy mau ajak adik-adik untuk nonton video yang satu ini yang mau Kakak Cindy tunjukin ke adik-adik sekalian. Nah, Kakak Cindy mau adik-adik duduk yang rapi dan menyaksikan video ini dengan baik-baik ya adik-adik. Komik Alkitab Anak. Persembahan seorang janda miskin. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Markus. Pasal 12 ayat 41 sampai 44. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke bait Allah. Di dalam bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus, ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di bait Allah. Ibu janda miskin ini hanya punya 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa, sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi,
ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 21. Ayo, siapa tadi yang gak nonton video dengan baik-baik? Iya, kakak Cindy seneng banget nih kalau adik-adik sekalian nonton video yang tadi kakak Cindy tunjukin, mendengarkan dengan baik, menyaksikan dengan baik ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik tadi nonton video yang tadi kakak Cindy tunjukin, adik-adik inget nggak ibu itu? Iya, apa ya yang dilakukan ibu tadi? Iya, dia memberikan persembahan kepada Tuhan adik-adik. Nah, kira-kira waktu ibu tadi memberikan persembahan, dia sedih apa gimana ya adik-adik? Iya, dia nggak sedih, tapi dia bersuka cita. Nah, kakak Cindy sekarang mau tanya sama adik-adik sekalian. Kira-kira kalau misalnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, sikap kita harus kayak gimana adik-adik? Sedihkah, cemberut, atau dengan bersuka cita ya? Iya, harus bersuka cita. Kalau memberikan persembahan kepada Tuhan, gak boleh sedih, gak boleh cemberut, tapi dengan hati yang bersuka cita. Nah, adik-adik, kita aja senang ya adik-adik dapat hadiah yang bagus, apalagi Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus pasti senang sekali kalau kita anak-anak Tuhan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi hari ini adik-adik yang masih memberikan persembahannya masih dengan nangis, masih dengan cemberut, kita belajar bahwa kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan bersukacita. Karena Tuhan Yesus sudah memberi kita hadiah yang sangat banyak, makanya kita juga harus memberikan hadiah untuk Tuhan Yesus adik-adik. Kenapa ya kita juga harus memberikan hadiah kepada Tuhan? Hayo, ada yang tahu nggak adik-adik? Iya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita banyak banget. Tuhan Yesus sudah memberikan kita mata, memberikan kita hidung, mulut, telinga, tangan, tubuh kita. Kita bisa makan, bisa tidur, bisa sekolah, bisa bermain, bisa ke gereja. Wah, banyak sekali yang Tuhan sudah berikan kepada kita karena Tuhan Yesus sayang sama kita adik-adik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa memberikan hadiah kepada Tuhan, yaitu dengan memberi dengan sukacita. Dengan kita memberikan persembahan yang baik dengan sukacita kepada Tuhan, maka itu adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan ya adik-adik, sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita banyak banget hadiah yang baik, yang bagus dalam hidup kita. Jadi ketika mama papahnya kasih kita uang persembahan, maka kita harus sampaikan, berikan kepada Tuhan dengan sukacita ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik udah memberikan persembahan dengan sukacita, kakak Cindy mau kasih tahu lagi nih adik-adik, ternyata nggak cuma memberi persembahan aja ya adik-adik, tapi ketika kita meminjamkan mainan kita kepada teman-teman kita, ataupun kita memberikan makanan kita kepada teman-teman kita atau orang lain yang membutuhkan, yang memerlukan, itu adalah salah satu tanda juga adik-adik bahwa kita bisa memberi dengan sukacita. Jadi ketika kita memberi makanan, meminjamkan mainan, atau memberi apapun ya adik-adik kepada orang yang membutuhkan, itu adalah tanda kita juga memberi harus dengan sukacita. Nggak boleh terpaksa ya adik-adik, nggak boleh sedih, nggak boleh marah-marah kalau kita memberi kepada
orang lain, tapi harus dengan senyuman, harus dengan sukacita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus aja senang adik-adik ketika kita memberikan pemberian kepada Dia. Makanya kita juga harus memberikan pemberian atau menyiapkan hadiah yang paling bagus yang kita berikan untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga sudah memberikan kita banyak sekali hadiah. Makanya kita jangan lupa untuk terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Jadi ingat-ingat ya adik-adik, hari ini kita harus belajar memberi dengan sukacita. Amin. Sekian firman Tuhan yang Kakak Cindy bawakan hari ini. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapa, hari ini kami diajari untuk bisa memberikan pemberian yang terbaik dengan sukacita ya Bapa. Bapa, ampuni kami Tuhan jika kami masih memberi dengan cemberut, memberi dengan terpaksa, memberikan sesuatu pemberian dengan sedih. Tapi hari ini kami belajar untuk memberi dengan sukacita. Kami diajari untuk memberikan persembahan dengan baik dan memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang Kakak Cindy bawakan hari ini dengan baik. Kakak Cindy berharap firman Tuhan yang gak cuma didengerin ya adik-adik, tapi juga harus dilakukan dalam kehidupan adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Sehat-sehat ya adik-adik semuanya. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Kiranya firman Tuhan sudah dibagikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu tidak hanya berlalu begitu saja adik-adik, tetapi bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Ku Berikan Syukurku yang sudah kita nyanyikan juga minggu lalu ya. Yuk adik-adik kita nyanyikan bersama. Kita mau katakan Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikan
Tuhanku, berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Dan kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mulai hari ini, untuk persembahannya, kita taruh di dalam celengan atau wadah yang sudah diajarkan tuh di kelas pratama dan pra remaja. Membuat celengan atau tempat persembahan. Nanti tempat tersebut kita bawa lagi ke gereja 3 bulan ke depan ya adik-adik. Untuk kita sama-sama berikan ke gereja untuk dijadikan persembahan kita bersama. Nah, wadahnya bisa kayak punya Bang Duben nih. Bang Duben punya wadah, nanti adik-adik bisa masukkan di kotaknya. Ada untuk masukkan uangnya. Atau wadah celengan atau kaleng-kaleng sudah diajarkan oleh aktivitasnya pratama dan pra remaja. Apapun bisa, yang penting dalam wadah yang bisa dimasukkan dalamnya uang persembahan adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa ya dimasukkan di dalam wadah dan adik-adik nanti tulis namanya. Misalnya Joshua, David, supaya nanti tahu ketika memberikan persembahan itu ke gereja. Oke adik-adik, kita mau memberikan dengan sukacita dan berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan adik-adik. Oleh karena itu kita mau menyambut persembahan kita dengan lagu Berilah yang Baik. Tahu lagunya? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Berikan persembahannya dengan yang baik ya adik-adik. Masukkan ke dalam celengannya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami bisa menyelesaikan sekolah minggu kami ini dengan baik Bapa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji-pujian yang telah kami naikkan, segala firman Tuhan yang telah kami dengarkan, biarkan itu semua berkenan untuk memuliakan nama Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, biarlah untuk firman Tuhan kami pada hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat, supaya kami layak mendapat berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan ketika habis beraktivitas, tetap jaga jarak dan mengurangi mobilitas. Dan kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertemu di gereja dengan sukacita dan penuh berkat Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa untuk sekolah minggu selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!